Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kriptografi dengan materi One Time Pad dengan anggota Putri Syaja, saya sendiri, kemudian ada rekan saya Gita Juliani dan juga Adrian Nugraha Sitepo. Dengan Project Manager Bapak Hamdani Arif, SPD MSC dengan NIK 117175. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gita. Kepada Gita dipersilakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kriptografi. Kriptografi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Naskah asli yang diacak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca atau disebut juga dengan ciphertext oleh pihak yang tidak memiliki kunci dekripsi. Ada beberapa metode untuk membuat ciphertext. Yang pertama adalah transposition cipher, yang kedua substitution cipher, yang ketiga one time pad. Pada metode kali ini kita menggunakan metode one time pad. Pada kriptografi one-time pad, jumlah kunci sama panjangnya dengan jumlah plain text. Jika ingin ciphertext sulit untuk dipecahkan, maka pemakaian kunci harusnya yang pertama. Jangan gunakan kunci yang berulang, kemudian pilihkan kunci yang random. Rumus melakukan one-time pad yaitu untuk enkripsi, yaitu indeks dari plain text ditambah indeks key modulo 26, sedangkan pada dekripsi, indeks dari enkripsi dikurang indeks dari key modulo 26. Berikut adalah contoh dari penggunaan rumus one-time pad untuk enkripsi dan dekripsi. Selanjutnya penjelasan kode program oleh Gita. Kepada Gita dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode program. Pertama, kita import semua modul seperti import string, import tkinter stk, dan from tkinter import. Di sini ada beberapa isi function GUI. Yang pertama ada variable window sama dengan TK, lalu ada window.title, ini untuk menampilkan tulisan one time pad pada atas GUI-nya, dan di sini ada window.config untuk background menggunakan light blue. Yang selanjutnya ada window geometry untuk ukuran GUI-nya, kami memakai 700 x 400. Setelah itu ada label sama dengan label window, dan ada photo image. Photo image ini untuk menambahkan image pada background GUI-nya menggunakan file .png. Di sini ada variable title, label, window untuk memasukkan tulisan one time pad menggunakan font Scotantia ukuran 20 dengan bold, lalu plus untuk mengatur posisi one time pad-nya. Setelah itu ada label 1, label untuk memasukkan teks file 6 dengan font Scotantia ukuran 12 bold dengan background white, lalu ada flash. Setelah itu ada variabel data, entry, font menggunakan Constantia ukuran 15 dengan BD sama dengan 10. Lalu ada data.flash. Setelah itu ada label 2, label untuk memasukkan teks key dengan font Constantia ukuran 12 bold dengan background white, lalu ada flash. Setelah itu ada data 2 dengan entry dengan menggunakan font Constantia ukuran 15 dengan BD sama dengan 10. Lalu ada data.flash. Setelah itu, ada button enskripsi atau tombol untuk enskripsinya. Kita masukkan teks enskripsi dengan font Constantia ukuran 12 dengan background white dengan komen enskripsi, lalu ada plus. Setelah itu, ada button deskripsi atau tombol deskripsinya, button dengan teks sama dengan deskripsi dengan font Constantia 12 dengan background white. Komennya sama dengan deskripsi, lalu ada plus. Saya kembalikan kepada rekan saya, Putri. Selanjutnya untuk penjelasan kode program enkripsi dan dekripsi. Di sini kami membuat sebuah fungsi bernama enkripsi, dengan yang pertama itu ada file sama dengan data.get dan juga key sama dengan data2.get. Fungsi get di sini adalah untuk memanggil kode program GUI yang telah dibuat tadi. Selanjutnya ada file sama dengan open file.txt.read, itu gunanya adalah untuk memanggil
file sampel dengan format txt sekaligus membaca file tersebut. Kemudian for i in rank len file itu gunanya adalah untuk mengetahui panjang dari isi file. Jika panjang key lebih kecil dengan panjang file, maka key tersebut akan menambah hingga panjang key tersebut sama dengan panjang file. Dan jika panjang key itu lebih besar dari panjang file, maka key tersebut akan memotong dengan sendirinya, sehingga menyesuaikan dengan panjang file. Kemudian ada indeks kata, kita memasukkan rumus one time pad seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan penjumlahan, yaitu indeks file ditambah indeks dari key modulo 26. Nanti hasilnya akan berupa output dengan format txt dengan nama file enkripsi. Dan di sini ada web plus, gunanya adalah untuk menambahkan atau membuat sebuah file baru dengan format txt, sekaligus membacanya. Selanjutnya ada fungsi bernama dekripsi. Di sini penjelasannya sama seperti enkripsi, namun yang membedakan adalah pada rumus one time pad-nya, yaitu rumus untuk dekripsi adalah pengurangan, yaitu pengurangan antara indeks file dikurang dengan indeks key modulo 26. Nanti akan menghasilkan output dengan format txt dengan nama dekripsi. Selanjutnya ada window .manlog itu gunanya adalah untuk memanggil seluruh kode program yang telah dibuat. Kemudian untuk hasil output yang akan dijelaskan oleh Gita, kepada Gita dipersilahkan. Baik, di sini adalah hasil GUI yang sudah kita buat. Di sini ada tulisan one template yang sudah kita atur tadi. Lalu di sini ada file name, dan ini adalah untuk memasukkan filenya. Lalu ada kunci, dan di sini ada tombol buton enkripsi dan dekripsi. Lalu selanjutnya ini adalah file yang sebelum kita enkripsi. Di sini ada 3 file seperti cyber.png, lalu sample.txt, dan uas praktek kelompok.py. Selanjutnya ini adalah hasil yang sudah kita enkripsi dan deskripsi. Di sini penambahan filenya adalah enkripsi dan ini adalah hasil setelah kita enkripsi dan deskripsi. Di sini penambahannya adalah enkripsi.txt dan dekripsi.txt. Baiklah, hanya sekian dari penjelasan kode program dari kelompok 3. Apabila terdapat kesalahan kata maupun penjelasan ataupun materi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Thank you.